Masyarakat muslim pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita perhatikan betul, begitu maha sayangnya Allah, maha pengasih, maha penyayangnya Allah, ketika ada makhluknya yang bersalah, tidak langsung dihukum, masih ditanyakan, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud pada sudah kuperintahkan, masih ditanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa ma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Ngopi Slow dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin lama rasanya ya, kita tidak bertemu karena satu dan lain hal, dan insya Allah mudah-mudahan ya, dimulai dengan edisi ini dan seterusnya, Ngopi Slow bisa berjalan dengan baik, lancar sampai di kemudian hari. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita paham betul sesungguhnya kita memiliki musuh yang nyata. Siapa musuh kita ini? Musuh kita yaitu setan. Sejak kapan itu setan? Dari dahulu kala sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari mana asal usul setan? Ya. Kalau kita paham itu dalam Al-Qur'an dan hadis, ya. Sesungguhnya Allah sudah menyampaikan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang setan. Dari mana asal usulnya? Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun Anda berada, sesungguhnya setelah Allah menciptakan alam semesta, Allah ciptakan dua makhluk baru, yaitu yang pertama malaikat dan yang kedua jin. Ini dua makhluk yang berbeda. Setelah Allah ciptakan malaikat dan jin, kemudian Allah ciptakan satu makhluk baru yang disebut dengan bashar atau manusia. Dan ini tertuang juga di Quran surat ke-7 dari ayat yang ke-11. Jadi bagi Anda mungkin yang pemirsa di rumah, ya, silakan dibuka Qur'annya di Quran surat ke-7 ayat 11, dan nanti akan terus disampaikan Allah Subhanahu wa taala bagaimana terjadinya setan dan bagaimana menyimpangnya jin itu sampai di ayat ke-25. Bagaimana kalimatnya, Pak? Di Quran surat ke-7 ayat ke-11, kita akan mulai dari ayat Quran surat ke-7 ayat ke-11. Apa kalimatnya? Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Dimulai dari ayat ini, walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum. Ini ayat yang luar biasa. Ada beberapa poin yang Allah sampaikan dalam ayat ini. Walaqad khalaqnakum, sesungguhnya kami ciptakan kalian wahai Bani Adam, wahai Adam. Summa sawwarnakum, kemudian kami berikan bentuk. Kalau kita pahami betul ayatnya, ternyata makhluk Allah yang diberikan bentuk itu hanya Adam. Malaikat tidak diberikan bentuk, jin tidak diberikan bentuk. Ya, tapi khusus untuk manusia, Allah berikan bentuk kepada manusia. Itulah kenapa manusia khusus, spesial dibanding yang lainnya. Tapi ingatlah, ketika dibentuk manusia, dijadikan sebuah manusia, kemudian Allah perintah kepada malaikat dan jin. Ya. Summa qulna lil malaikati isjudu. Kemudian kami katakan kepada malaikat dan jin. Mana kalimat jinnya? Di dalam ayat ini memang tidak disebutkan jin. Tapi sesungguhnya Allah juga bicara kepada jin. Mana kalimatnya? Summa qulna lil malaikati. Kan kalimatnya cuma malaikat saja. Ternyata di sini kalau kita pahami betul maksud dalam Al-Qur'an, ada yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ini bentuknya itu dominan. Sama seperti kita, ketika ada orang yang wafat, laki-laki dengan perempuan, ya.
Walaupun itu laki-lakinya lebih sedikit dibanding perempuan, kita berdoa tetap pakai domirnya itu hum. Kemarin dulu 2004 terjadi musibah di Aceh. Masya Allah. Banyak orang yang wafat. Apakah perempuan saja yang wafat? Tidak. Apakah laki-laki saja yang wafat? Tidak. Laki-laki dan perempuan. Tapi ketika kita berdoa kepada orang yang wafat, kita mendoakan mereka semuanya, kita pakai domir apa? Apakah pakai domir perempuan atau domir laki-laki? Ternyata yang kita gunakan adalah domir laki-laki. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kenapa domir laki-laki? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki lebih dominan dibanding perempuan. Maka di sini kita katakan, di sini kita pahami sesungguhnya walaupun disebut dengan kalimat hum, dengan domir hum, tapi juga diperuntukkan kepada wanita. Sama dengan kalimat malaikah. Summa qulna lil malaikati isjudu. Kemudian kami juga katakan kepada malaikat dan jin. Kenapa malaikat jin? Ternyata malaikat lebih dominan dibanding jin. Maka Allah katakan, kemudian kami perintahkan kepada malaikat dan jin untuk apa? Sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis, semuanya sujud kecuali iblis. Mulailah kita pahami iblis. Siapa itu iblis? Ternyata dalam ayat lain dikatakan, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Ternyata jin itu adalah, ternyata iblis adalah jin yang menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingatlah, setelah jin melaksanakan kesalahan, apa langsung di hukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Perhatikan kalimat setelahnya di Quran surat ke-7. Ya, di ayat ke-12-nya. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah masih Maha Pemurah, Maha Penyayang. Allah masih menanyakan kepada iblis. Iblis, apa sih yang menyebabkan kamu nggak mau sujud padahal sudah aku perintahkan? Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud padahal sudah aku perintahkan? Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, saya lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Sombongnya keluar. Masyaallah muslim, pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita perhatikan betul, begitu maha sayangnya Allah, maha pengasih, maha penyayangnya Allah, ketika ada makhluknya yang bersalah, tidak langsung dihukum, masih ditanyakan, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud padahal sudah aku perintahkan, masih ditanya. Tapi apa yang muncul dari mulutnya iblis? Kesombongan yang muncul dari mulutnya iblis. Maka di situ Allah marah. Lihat ayat setelahnya. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbar fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala fahbit minha. Di awal kalimatnya fahbit. Sebetulnya kalimat fahbit itu bukan pengusiran. Hei iblis, pindah kamu. Tapi karena sombong, pindah kamu. Tidak pantas kamu sombong di tempat ini. Fakhruj. Kemudian Allah keluarkan kalimat pengusiran. Fakhruj. Artinya apa? Iblis diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, pemirsa di mana Anda berada, kalau kita pahami ayat ini, ternyata Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Jin sombong diganti namanya jadi iblis, bahkan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita manusia yang ibadahnya tidak sebanyak jin, umur kita tidak lebih panjang daripada jin, terus kita lantas tidak beribadah kepada Allah, mau diganti dengan siapa nama kita? Lantas kita bermaksiat pada Allah, mau diusir kemana lagi kita? Ini pesan buat kita semuanya. Iblis sombong diusir Allah Subhanahu wa taala. Setelah diusir, apa cukup di situ? Enggak. Perhatikan kenapa Allah begitu murka dengan yang namanya iblis, murka dengan namanya setan. Kenapa? Karena ternyata di sini setelah diusir oleh Allah, apa cukup? Tidak. Qala, ya. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Lihat ayat setelahnya, ayat 14-nya. Di situ iblis mengatakan, oke, kalau saya diusir, anzirni ila yaumi yub'atsun. Oh, kalau gitu jauh apa? Akhirkan kematian hamba sampai hari kiamat kelak. Sudah salah, sombong. Masih nantang. Dia minta apa? Akhirkan kematian hamba sampai hari kiamat. Allah begitu murkanya. Nampak dari kalimat setelahnya. Qala innaka minal munzirin. Ini kalimat yang tegas. Ya.
Kalau panjenengan semuanya, Anda semuanya hadirin sekalian yang di rumah membuka Quran, lihat di ayat 15-nya. Qala innaka minal munzirin. Ini pendek ayatnya. Kenapa pendek? Ini menunjukkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala marah. Ketika Allah marah, maka Allah menjawab dengan simple, tegas, padat. Qala innaka minal munzirin. Oke, kamu saya akhirkan sampai kiamat. Sudah dikabulkan pengakhirannya, apa cukup bagi iblis ketika itu? Tidak. Lihat ayat setelahnya. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Oke, karena engkau sudah menganggap saya sesat. Ini kata iblis. Apa selanjutnya? La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Maka iblis mengatakan, maka saya akan sesatkan mereka semuanya dari jalan yang lurus. Janji iblis pertama, dia ingin menyesatkan seluruh keturunan Nabi Adam dari jalan yang lurus. Apa cukup dari situ? Tidak. Bahkan iblis bersumpah, "Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Saya akan datangi mereka dari depan, belakang, kanan, kiri, semuanya didatangi. Untuk apa di situ kalimatnya? Masya Allah. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan kamu ya Allah tidak akan mendapatkan anak cucu Nabi Adam bersyukur padamu. Dari ayat ini kita pahami yang dituju oleh setan adalah rasa syukur umat manusia. Banyak manusia yang enggak bersyukur. Ya, maka Allah laknat mereka semuanya. Kita pun hadirin, kalau kita sudah tahu Allah banyak memberikan kita hidup, diberikan kita ini nafas yang Masya Allah, amat sangat murah, gratis kita. Diberikan begitu banyak nikmat, terus kita nggak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, jangan-jangan kita terperdaya oleh rayuannya iblis, laknatullah alaih. Karena iblis sudah berjanji akan datang di depan, belakang, kanan, kiri. Lihat kalimat selanjutnya. Qala khruj minha. Allah masih marah, begitu murka, tambah murka lagi Allah. Qala khruj minha mad'uman madhura. Keluarlah kamu dalam keadaan hina dan terusir. Bahkan Allah katakan di situ, lama tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajmain. Kalau ada di antara kalian yang ikut iblis, maka akan aku penuhi neraka jahanam dengan kalian semuanya. Masya Allah. Dari sekian ayat ini kita pahami, ternyata Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Allah nggak suka dengan makhluk yang sombong. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, janganlah pernah menyombongkan diri kita. Ingat, ya, sesungguhnya azab Allah begitu pedih bagi orang-orang yang sombong. Iblis diusir dari surga karena sombong. Nauzubillah, kita nanti tidak bisa masuk surga karena sombong kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan melalui segmen yang singkat ini, ya, saya ingin menyampaikan pesan yang luar biasa dari Quran. Hati-hati dengan tipu daya setan. Hati-hati dengan tipu daya setan. Ya, karena setan akan datang kita dari depan, belakang, kanan, kiri, dan kita tidak akan tahu, ya, bagaimana perbuatan setan pada kita yang membuat kita ini masuk dalam neraka-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dari kajian singkat ini Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi anak cucu kita, Allah berkahi seluruh kegiatan kita, dan mudah-mudahan Allah satukan kita bersama Rasul surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.